Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Alfasari dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video yang menayangkan kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan 1 bulan terakhir di Desa Kebon Agung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Tepatnya pada usaha rumah produksi roti Manise yang dikelola oleh Bumdes Makmur Sejahtera. Praktik pengalaman lapangan gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hal ini dikarenakan adanya COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk physical distancing dan mematuhi protokol kesehatan yang diwajibkan oleh Dinas Kesehatan, sehingga pihak laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung mengharuskan mahasiswanya membatasi kontak fisik dengan narasumber di lembaga tempat di mana melakukan praktik pengalaman lapangan. Rumah produksi roti Manise berdiri di bawah naungan Desa Kebon Agung yang dikelola oleh Bumdes Makmur Sejahtera Desa Kebon Agung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dan diketuai oleh Ibu Binti Yatimah sejak tahun 2014. Bumdes ini berdiri pada tahun 2010. Pada tahun 2015, Bumdes Makmur Sejahtera masih belum mengalami perkembangan dikarenakan adanya kendala teknis. Namun, pada tahun 2016, Bu Binti mulai menyusun rencana untuk membuat usaha yang memajukan Bumdes Makmur Sejahtera. Usaha-usaha itu antara lain adalah usaha bengkel, pertanian, toko kelontong, serta usaha rumah produksi roti. Pada usaha rumah produksi roti, beliau menggandeng Ibu Nur Hidayati yang sebelumnya juga menekuni usaha roti dan menjadikan usaha roti milik Ibu Nur Hidayati untuk dijadikan salah satu usaha milik Bumdes, di mana beliau dan Ibu Nur Hidayati sendiri yang langsung turun tangan untuk mengontrol serta membantu dalam proses produksinya. Kemudian, pada awal tahun 2017,
usaha rumah produksi roti baru bisa direalisasikan setelah mengurus surat perizinan usaha ke kabupaten dan persiapan yang sudah matang seperti bahan baku, tenaga kerja, serta alat pendukung lainnya. Rumah produksi roti ini letaknya tidak terlalu jauh dari kantor Balai Desa Kebon Agung. Jaraknya hanya sekitar 1,5 kilometer saja. Pada saat awal baru dirintis, usaha ini sudah dapat dilihat perkembangannya. Karena di Desa Kebon Agung sendiri pada saat itu belum ada usaha yang berkaitan dengan produksi roti, sehingga persaingan pasar belum terlalu ketat. Penyaluran pemasaran rotinya pun dipasarkan langsung ke toko-toko roti daerah Blitar, Tulung Agung, dan Kediri. Dan juga langsung dipasokkan ke toko-toko kelontong sekitar desa. Dari tahun ke tahun pun usaha rumah produksi roti ini semakin berkembang karena banyaknya minat konsumen dan juga bukan hanya memproduksi roti kering, melainkan juga menerima pesanan untuk acara-acara tertentu, sehingga untuk 1 tahunnya dapat memperoleh keuntungan sekitar 30-50 juta tergantung banyaknya penjualan. Namun karena kondisi krisis akibat adanya wabah COVID-19, produksi roti mulai menurun dan pendapatan pun juga ikut menurun. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul laporan pengaruh ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja terhadap profitabilitas studi kasus pada BUMDes Makmur Sejahtera Kebon Agung. Sebelum pandemi, minat konsumen terhadap roti sangat meningkat karena banyaknya masyarakat yang mengadakan acara, baik hajatan maupun resepsi pernikahan. Sehingga ketersediaan bahan baku pada saat itu juga tidak pernah mengalami keterlambatan maupun pemberhentian sementara. Sedangkan untuk tenaga kerja membutuhkan 5 orang pekerja karena harus mencukupi permintaan yang meningkat. Sementara kasus di masa pandemi ini, minat konsumen sedang mengalami penurunan terhadap roti karena menurunnya perekonomian para masyarakat, sehingga pendapatan pun ikut menurun.
Maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas usaha, di mana ketika ketersediaan bahan baku ini tercukupi secara tepat waktu dalam penyediaannya, maka proses produksi tidak akan terlambat dan dapat segera dilakukan. Profitabilitas pun akan mengalami peningkatan. Namun, apabila ketersediaan bahan baku tidak tercukupi dan terlambat dalam penyediaannya, maka proses produksi pun pastinya juga akan mengalami keterlambatan serta memungkinkan profitabilitas akan mengalami penurunan. Selain itu, tenaga kerja pun juga mempunyai pengaruh yang signifikan karena tenaga kerja juga menyesuaikan produksi yang sedang dilakukan. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Jika produksi mengalami peningkatan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya ada 5 orang pekerja. Sedangkan di saat produksi sedang mengalami penurunan, maka pekerja yang dibutuhkan hanya 2 orang. Karena dengan 2 orang pekerja sudah memenuhi ataupun mencukupi produksi yang ada. Sehingga pada kasus pandemi seperti ini, lembaga harus mempunyai siasat ataupun strategi bagaimana agar usaha ini tetap mengalami kestabilan. Maka dari itu, untuk ketersediaan bahan baku pada saat ini diberhentikan sementara untuk meminimalisir atas penumpukan roti yang sudah jadi secara berkelanjutan, dan tenaga kerja
yang ada saat ini adalah 3 orang, di mana 3 orang ini sudah mencukupi untuk proses produksi. Apabila tidak diatur strategi seperti tersebut, maka profitabilitas usaha akan mengalami penurunan secara terus-menerus.